Minasan, kaki kudasai. Pray. Minasan, ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Dozo swate kudasai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Priana sang kenapa? Sakit. Sakit apa? Kemudian yang lain adalah studio. Absen apa? Studio 34 izin. Pagar dispen. Juni. Pagar Juni dispen. Ada lagi? Polisa? Sakit. Polisa absen. Ayo dasar sudah siap? Ayo ikuti pembelajaran hari ini. Silakan perhatikan slide di depan. Sensei ingin mereview materi yang telah kalian pelajari minggu lalu. Kira-kira dari slide tersebut apa yang dapat diasah pahami? Atau siapa yang bisa menyebutkan nomor telepon Mandesa di depan sana? Baik, jawab sama. 081の223の156の788 Baik, bagaimana biasa? Betul? Kalian sebelumnya telah mempelajari Dewa Bangku atau nomor telepon dalam bahasa Jepang. Ada pertanyaan terkait materi sebelumnya? Baik. Nah, coba kita perhatikan lagi slide di depan Hasan. Itu ada karakter siapa? Beda dan Bibi. Apa yang mereka bahas dalam percakapan tersebut? Ya, mereka bahas buku. Jadi berdasarkan ilustrasi di depan, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang mau priok hari ini? Angkat-angkat. Kita belajar tentang Jadi yang di depan itu membahas tentang kata tunjuk, bagaimana seperti ada dan kita mau bahas kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Berikan tepuk tangan dulu. Kalau kita mempelajari kata tunjuk, tentu kita juga mempelajari kosakata terkait benda yang akan ditunjuk. Nah, berikut Sensei sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Peserta didik atau siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan letak suatu benda dalam bahasa Jepang. Kemudian berikut kosakata yang akan kita pelajari terkait benda-benda yang ada di sekitar kalian. Silakan kita cari bahasa Indonesia atau arti dari kosakata tersebut. Lalu nanti akan sensei bagi yang namanya terpilih silakan maju ke depan menulis bahasa Indonesia. Paham ya, San? Sensei berikan waktu 10 menit cukup ya?
Betul minasan? Berikan tepuk tangan kok. Baik, San. Betul minasan? Wisnu, San. Dalam organisasi Aris, betul minasan? Berikan tepuk tangan Bu Wisnu. Nomor 9, Desi Gomu atau kampus. Betul minasan? Berikan tepuk tangan untuk minasan. Kasih Hasan. Di baku atau tempat pensil, betul minasan? Berikan tangan untuk minasan. Krisna Hasan. Ulang nomor 2, 3, 4, dan 7. Pensil. Nomor 7, pensil atau pensil, betul minasan? Berikan tepuk tangan untuk Krisna.
Oh, buku pelajaran. Betul. Kan tangan dua. Dua dan tiga. Nomor dua ada bisa? Bunga satu. Ada yang ingin dikoreksi lagi? Berikut merupakan kosakata yang akan kita pelajari. Kita gunakan untuk menunjuk benda di sekitar kita. Mari kita lafalkan bersama-sama biasa. Kom, buku, noto, buku catatan, jisho, kamus, kyokasho, buku pelajaran, kudebako, tempat pensil, atau kotak pensil misalnya. Kemudian monosashi, menggaris, enpitse, pensil, pen, kesigomo, menghapus, kabang, tas. Tepuk tangan. Sudah dicatat kosakatanya? Akan dikatakan. Kalau kita mau pelajari kata tunjuk dalam bahasa Jepang, ya pasti kita juga perlu mengetahui kosakata tunjuk dalam bahasa Jepang tersebut. Nah, berikut merupakan kosakata. Nomor 1 adalah sore, nomor 2 sore, 3 hari, dan nomor 4 itu nan deska. Jadi itu pertanyaan untuk menanyakan kata tunjuk tersebut. Coba perhatikan gambar nomor 1 dasar. Kalau dia boleh, bendanya berapa? Jauh. Lalu nomor 2 kalau sore kita bicara. Jadi itu gambarnya bendanya jauh dari yang berbicara. Lalu nomor 3 jauh dengan keduanya. Jauh dengan pembicara kan? Ini yang perlu dipahami ya. Karena ini kan sudah pasti itu dia ada 2. Kalau sore berarti sengaja dekat dengan pembicara, jauh dengan pembicara. Kalau hari jauh dengan kedua orang sama dengan pembicara atau pembicara. Kalau bertanya, Anda tahu kalau bertanya dengan menunjukkan menggunakan tunjuk nomor depan. Saya kalau berdasar tidak ada
saya ada contoh form ya. Saya ada tuh itu Sorewa nan desu ka? Terus dijawab Sorewa no desu. Kita lawan bicaranya jauh dan berbeda sekali jauh satu paket. Berikan tepuk tangan. Simpelnya cara bertanya tinggal tambahkan nadeska, sore atau hari ditambah nadeska. Sorewa tambah partikewa tambahan. Sorewa nadeska arewa nadeska sesuai konteks benda tersebut. Kita lanjut ke pola kalimatnya. Ada yang bisa membantu sensor untuk membaca percakapan di depan. Siapa yang menjadi kisah? Ya, Ayu. Kalau Esa? Ya, lengkap. Sorewa nan desu ka? Sorewa form desu. Ya. Berikan tepuk tangan. Dari percakapan dalam sana, kira-kira bendanya itu dekat dengan A atau I rasanya? A menggunakan sore. Sore itu lebih jauh dari kisah dekat kan? Sudah paham ya? Kalau gitu, saya ingin kalian membentuk kelompok, cari pasangan 2 orang. Silakan kalian buat seperti kalimat ke depan. Boleh kalian menggunakan kalau lebih bagus menggunakan kosakata yang di luar kosakata tadi, atau juga boleh menggunakan kosakata yang telah ada tadi. Di sini kan banyak ada benda kipas angin, papan tulis, atau daftar, minuman. Paham ya, San? Punya 10 menit cukup ya?
Terima kasih. Setelah itu kata Sudah minasan? Saya pakai kata-kata selain hampir sama. Sudah minasan? Bagusan bilang Surewa. Kemudian Nakasan menjawab oleh Pak yang sekarang cewek Minasan. Nanti benarnya jauh. Kan tangan dulu. Mas Abang apa? Kalau komputer apa? Dekat tangan. Ada yang mau maju lagi? Saya itu ya. Dengan tangan bermain. Ada lagi mau maju? Tadi cukup ya. Baik, berdasarkan dialog kalian tadi, percakapan kalian sudah semua bisa menunjukkan benda dengan menggunakan bahasa Jepang. Tapi hanya perlu dialihkan pada pengucapannya saja. Jadi dilatih lagi bagaimana spelling pelafalan dari masing-masing kosakata tersebut. Kemudian seperti are dan juga sore itu juga diperhatikan. Jadi kan kalau are bendanya jauh dari keduanya, kalau sore jauh dari
Bayu-san. Korewa desu ka? あれは、あれは、 oh iya, sore wa pendek saya guys ya. Bunga-san. Arewa desu ka? Oke, ya. Betul ya, San? Berikan. Jika kalau sore dekat dengan bicara, dekat dengan lawan bicara, jauh dengan bicara, dekat dengan lawan bicara, jauh dengan bicara. Jadi posisi bendanya itu dekat satu orang, jauh satu orang lain. Jadi saya dengan Bayu-san tadi, pulpennya itu dekat dengan saya, tapi jauh dengan Bayu-san, tapi kakek sore. Kalau di hari, kedua-duanya jauh. Kalau bendanya jauh seperti ya dipasangin aja. Karena kalian mau tunjuk bulan misalkan ada yang viral yang full misalkan, itu bulannya indah pakai hari. Karena bulannya jauh dari ruangan bicara. Paham ya, San? Kalau begitu, saya ingin satu orang menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Theo agak saya bisa membantu. Apa yang telah kita pelajari? Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya sudah mempelajari tentang kosakata baru seperti buku pelajaran ternyata berbeda dengan buku catatan. Kalau buku pelajaran itu di kasur, terus kalau buku catatan itu noto. Kemudian saya juga sudah mempelajari tentang pola kalimat yang dimana terdapat kore, sore, dan are. Ya, saya tunjuk. Dengan penanganan baik. Kalau benar sekali, pertemuan kali ini kalian telah mempelajari kata tunjuk dalam bahasa Jepang, kore, sore, dan are. Jadi silakan, ada pertanyaan dengan materinya? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari kepemilikan benda. Ya. Kemudian sekarang sebelum menutup pembelajaran, silakan kalian mengisi link refleksi diri di grup yang akan saya kirimkan. Sudah masuk ya, San? Silakan diisi refleksi diri kali ini, kalian ini. Itu 5 menit cukup ya? Di sana ada nama, silakan isi namanya, nomor absen. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian ini? Apa yang akan anda lakukan untuk menguatkan pemahaman pada materi ini? Silakan diisi dengan jujur. Kalau perasaan kalian biasa saja. Kalau senang isi senang, sedih.
Sudah selesai minasan? Ya. Ada yang belum? Isi refleksi diri. Tanya semuanya. Baik. Silakan ditutup pembelajaran. Kurasan, praktek kurasan. Break.